Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus dari aktor China Alan Yu Menglong yang terjatuh pada 11 September 2025 di apartemennya di salah satu distrik di Beijing, China. Nah, sebenarnya kan kita masyarakat tuh bingung ya, terutama warga internasional lah yang bukan dari China. Kita tuh pengen tahu apa sih yang membuat banyak sekali platform di China itu yang diberikan treatment khusus dari pemerintahannya. Maksudnya gimana? Pemberitaan terkait Alan Yu Menglong itu banyak yang dinonaktifkan, pencariannya pun juga dipersulit. Memang kenapa kesannya kayak Chinese Community Party atau CCP ketakutan gitu loh dengan meninggalnya aktor Alan Yu Menglong ini yang salah satu sosok cukup fundamental dan juga fenomenal dari kasus ini adalah Presiden China-nya Xi Jinping. Kenapa? Ada beberapa dugaan dari masyarakat bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini merupakan inner circle dari orang nomor satu di China. Tetapi dengan kita tahu sistem pemerintahannya adalah komunis, kalian harus juga tahu teman-teman. Kita kan lihat ya beberapa kali terakhir gitu kan ada media memberitakan bagi para pejabat yang kedapatan atau ketahuan terbukti melakukan korupsi itu lantas dilakukan hukuman mati. Nah, ini juga sama nih. Ada beberapa analisa dari sejumlah ya orang-orang China yang tinggal di luar negeri ataupun juga mereka yang dari lokal pun ada yang menduga bahwa kematian dari Yu Menglong ini dijadikan alat untuk melawan lawan politiknya. Karena kan apa ya, ada sebagian yang menduga bahwa apakah dari pihak militer pun juga menjadikan isu ini untuk menjatuhkan pemerintahan sekarang atau oknum-oknum tertentu. Maksudnya karena apa ini? Karena kasus ini bukan cuma terkait dengan kepergiannya Alan Yu Menglong, tetapi dugaannya ada berhubungan dengan money laundry, ada pencucian uang dengan ada statement dikatakan bahwa Yu Menglong itu tercatat sebagai pemilik ada 40-an perusahaan entertainment yang ada di China. Dugaannya itu nama dia tuh cuma dipakai begitu doang karena diduga untuk menjadi kayak ajang pencucian uang dari uang-uang yang ada di pemerintahan. Kalau ini terbukti, ya ini kan bisa menjadi petunjuk titik masuknya siapa aja yang terlibat. Salah satu, aku bingung menyebutnya, Hong Kong, Taiwan, apakah negara atau bukan? Kalau kalian sudah mengetahui isu ini kan juga agak serba salah ya. Beberapa orang-orang yang aku temui, rekan-rekanku, orang Taiwan ataupun juga Hong Kong, mereka tidak mau disebut adalah orang China, tapi orang China di mainland, mereka tuh mengkategorikan Taiwan dan Hong Kong adalah bagian dari China. Terlepas dari pro kontra terkait isu tersebut, menurut aku dua tempat tadi adalah yang cukup kritis ya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi. Dari sejumlah pejabat ataupun juga pengacara dari dua tempat tersebut itu mengkritisi sangat kuat terkait dengan pemberhentian kayak penyidikannya buat aktor Yu Menglong. Dalam waktu 12 jam, ditemukannya jam 6 pagi, jam 6 sore atau malam waktu setempat pun penyidik sudah menyimpulkan bahwa aktor Yu Menglong itu terjatuh karena kecelakaan dengan adanya temuan dia mengkonsumsi alkohol dengan kadar yang sangat tinggi. Ya, banyak yang menilai itu terlalu dini. Ditambah lagi teman-teman, dugaan terkait dengan elit China sana, orang nomor satu di China, memangnya kalau seandainya betul, ini berhubungan dengan keluarga dari Presiden China. Maksudnya gimana? Dugaannya seperti apa ya? Misalnya ada Chai Qi. Ini Chai Qi nggak tahu pengucapannya seperti apa. Dugaannya dia adalah kayak anak biologis dari kakak atau adiknya dari Presiden China. Nah, diduga ini untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya dengan berbagai macam isu selain money laundry, juga ada dugaan terkait dengan kayak peredaran senjata ilegal, plus juga dengan isu-isu yang lainnya. Korupsi juga termasuk di situ. Ada juga sosok yang disebutkan banyak di media adalah
Ya Lan Lan. Ini adalah seorang gadis usia 20 tahun. Dugaannya dia adalah putri dari ya istri presiden, anaknya juga. Istri presiden itu kan namanya Peng Liyuan, yang dugaannya peranan dia adalah yang mengundang tamu-tamu di pesta malam hari itu bersama aktor Yu Menglong. Ada 17 orang dugaannya, dan ada dugaan juga pihak militer itu sudah mengkondisikan pemeriksaan semua ini tuh senyap begitu aja. Tapi walaupun senyap begitu aja, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tak ada kejahatan yang sempurna. Ini dimunculkan dengan beberapa keterangan sejumlah warga yang mengaku mereka melihat di malam kejadian tersebut tanggal 11 September 2025 atau tanggal 10 menuju 11-nya. Ada salah satu sosok yang katanya dia adalah kayak petugas waiternya yang bilang bahwa ada agent dari Yu Menglong itu yang sepertinya dia adalah orang yang memberikan kayak minuman tertentu yang sudah berisi kayak obat-obatan tertentu yang ngebuat Yu Menglong tidak sadarkan diri. Kemudian dia juga melihat dari CCTV dibawa juga ke liftnya, kemudian menuju ke kamarnya di lantai 5. Nah, sebenarnya tuh pestanya di lantai berapa sih? Atau beda apartemen atau seperti apa? Kalau dari berita yang kukumpulkan di sini, pestanya itu berada di penthouse-nya. Penthouse itu setahu aku adalah biasanya itu adalah tempatnya tinggi. Kalau di lantai 5 kayaknya nggak, mungkin lantai 6 ke atas. Aku nggak tahu berapa lantai gedungnya. Cuman dugaannya penthouse ini kan sangat mewah sekali ya teman-teman. Dan di situ ada orang-orang yang memang tidak boleh disebutkan, tetapi sudah mulai tersebar kemana-mana karena ada sosok-sosok yang bekerja di situ yang membocorkan ke bukan media, tetapi kepada konten kreator yang ada di China. Nah, dari situ kayak ada temuan-temuan minuman-minuman yang alkohol, harganya yang wine tahun berapa itu yang 980-an, itu harganya 10 juta per botol, ditambah lagi dengan profil-profil high-end yang ada di sana, mengindikasikan bahwa kasus ini seharusnya nggak ada kebocoran sedikit pun, tetapi terjadi kebocoran karena adanya saksi mata di TKP. Tetapi bagaimana dong dengan adanya 3 perempuan yang sudah dilakukan penahanan oleh pemerintah setempat karena dinilai sudah mengeluarkan berita hoax atau mengada-ada beritanya? Ya menurut aku sih ya nggak apa-apa. Kalau seandainya memang mereka memberikan berita bohong, ya harus diberikan konsekuensi. Tetapi kenapa kalau terkait dengan data otopsi kok tidak bisa diberikan kepada publik penjelasannya? Adalah hal yang aneh dengan banyaknya simpang siur seperti ini. Kan ada beberapa tokoh yang ada di Hong Kong dan juga di Taiwan ya. Mereka mengatakan, apakah sebenarnya dari aktor Yu Menglong ini tidak dilakukan otopsi yang secara menyeluruh? Karena kan otopsi itu ada 2 sebenarnya ya. Ya, nggak nih, ada 1 sebenarnya. Otopsi itu adalah dibelah juga bagian dalamnya. Tapi kalau cuma dicek bagian luar, kategorinya adalah visum. Ya, boleh dibilang adalah autopsi luar dan juga autopsi dalam. Nah, sepertinya yang dilakukan pengecekan ke Yu Menglong itu cuman autopsi bagian luar aja, tidak dilakukan pendalaman karena adanya dugaan bahwa kremasi itu disegerakan karena untuk menghindari adanya otopsi secara menyeluruh. Otopsi secara menyeluruh itu nanti bakal diambil semuanya kayak sampel bagian-bagian vitalnya, jantung, hati itu akan diambil, dicek di laboratorium apa yang terjadi dan juga akan dicek terkait dengan penyebab kepergiannya dan juga waktu kepergiannya. Kalau tentang waktu kepergiannya aktor Yu Menglong itu bisa dicek juga dengan foto-foto terakhir di TKP itu seperti apa. Nggak perlu dilakukan pendalaman. Tetapi kalau untuk penyebabnya, apa yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri dan terjatuh, itu nggak bisa didapatkan dalam waktu sejam 2 jam. Harus ada pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sampel-sampel dari bagian-bagian vitalnya Alan Yu Menglong. Tetapi sepertinya ini tidak dikerjakan. Memang hartanya Alan Yu Menglong itu berapa sih sekarang? Kalau aku lihat dari sebuah media, ini medianya The Economic Times, teman-teman. Ada salah satu statement di sini, dari Mabumbe reported that Yu's net worth is estimated at 5 until 10 million US dollar. Dolar, aku nggak tahu dolar ini kayaknya US dollar maksudnya kali ya. There is however no official disclosure terkait dengan berapa totalnya.
Kalau ini sih, kalau aku lihat totalnya dari 10 juta sampai 5 sampai 10 juta dolar, banyak juga ya. 82 miliar rupiah sampai 160-an miliar rupiah adalah harta yang dimiliki oleh Alan Yu Menglong, dan ini berasal dari pekerjaan dia di dunia entertainment ya, sebagai penyanyi, aktor, terus juga endorsement, dia juga punya beberapa bisnis. Tetapi bisnis yang katanya ada 40-an namanya sebagai pemilik bisnis di entertainment, agensi juga, aku belum menemukan di berita-berita yang official itu adalah muncul dari tayangan-tayangan yang mayoritas adalah dari TikTok. Kita juga perlu klarifikasi apakah itu benar atau enggak. Terus kejanggalan kayak penutupan kasusnya. Waktu penyidik setempat dikonfirmasi oleh warga dan juga masyarakat bahwa kenapa kok dalam waktu 12 jam kasusnya sudah disimpulkan sebegitu cepatnya. Ya, ini juga mereka tidak bisa memberikan penjelasan lebih detail. Mereka cuma mengatakan bahwa dari temuan-temuan yang ada memang menjurus ini adalah kayak kecelakaan. Tetapi adalah anehnya terkait dengan CCTV. Apartemennya Alan Yu Menglong itu yang di kawasan Beijing, termasuk adalah apartemen yang cukup bagus ya, bukan apartemen yang kelas bawah, at least menengah ke atas lah. Tetapi dikatakan bahwa sayang sekali apartemen itu CCTV-nya pada saat itu sedang tidak bekerja atau rusak. Kayaknya yang rusak menurut hasil sejumlah berita ini adalah artikelnya, yang rusak itu adalah di area di mana kayak deket lift, kemudian juga di dekat kamarnya Yu Menglong, dan juga di area lantai di mana tempat terjatuhnya Yu Menglong. Kan unik banget rusaknya di bagian-bagian yang sangat krusial untuk menunjukkan detik-detik tersebut. Aku pernah melihat ya video yang kurang lebih jatuh seperti ini di kampusku di Thailand. Itu bisa tersebar kemana-mana gitu loh. Tetapi kok di sini, bahkan juga apartemen ini kan juga bersebelahan dengan gedung-gedung yang lain gitu loh. Apakah tidak ada sama sekali yang mengindikasikan di jam berapa sebenarnya dia terjatuh seperti itu? Jadi memang ada banyak kebocoran-kebocoran ini. Dugaan sangat kuat sekarang ini adalah bukan sekedar kepulangannya aktor terkenal China, tapi juga ada berhubungan dengan politik dan juga intrik di kalangan elit di China, dan dijadikan isu ini untuk tim lawan politik tertentu untuk jalan masuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Tetaplah namanya politik tuh seperti itu ya, mau kamu di negara manapun kayaknya nggak ada teman dan juga musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Apakah akan ada keberlanjutan kasus ini? Kalau sampai saat ini terakhir aku lihat di beritanya, kasus ini sudah dihentikan penyidikannya, tetapi kalau memang ada temuan baru, ada unsur pidana, kasus ini akan segera dibuka kembali. Terutama sih ibunya lah ya, menurut aku penentunya adalah ibundanya. Karena kalau ibundanya udah legowo, ya sudah ikhlas begitu aja, kayaknya agak sulit untuk dibuka kembali kasus ini. Kalau ada update terbaru, teman-teman silahkan kabari ke sosial media aku lainnya, seperti di akun TikTokku, Facebook page, ataupun juga di Instagram Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya, bye.